akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai cerita pendek atau cerpen. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi. Struktur cerita pendek. 1. Pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Ketiga, menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut juga klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Kelima, penyelesaian. Berisi penjelasan tentang setiap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Ciri-ciri cerita pendek. 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. 2. Fokus pada satu aspek cerita. 3. Mengungkapkan masalah yang penting saja. 4. Menyajikan peristiwa dengan jelas dan cermat. 5. Ceritanya pendek atau singkat. 6. Menggunakan bahasa yang tajam, sugesti, dan provokatif. Yang terkandung dalam cerpen. Nilai moral. Nilai moral yaitu nilai-nilai budi pekerti yang membawa manfaat untuk pembacanya. Nilai agama. Dalam cerpen juga biasanya terdapat pesan yang mengandung keagamaan. Nilai politik. Cerpen tidak hanya berhenti tentang peristiwa sosial saja, tetapi juga cerpen membahas tentang pemerintah politik. Nilai budaya adalah nilai yang berlaku dalam adat di masyarakat. Unsur pembangun cerpen. 1. Gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Kedua, amanat, ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Ketiga, penokohan. Cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Keempat, alur. Pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologi. Kelima, latar atau setting, meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Keenam, gaya bahasa untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif. Kaidah kebahasaan cerpen. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, yang contohnya ketika itu dan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, contohnya sejak saat itu, setelah itu, dan mula-mula. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menggunakan suatu peristiwa yang terjadi, contohnya menyuruh, membersihkan, dan menawari. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja menunjukkan kalimat tak berlangsung, contohnya menyatakan bahwa, memberikan tentang, menceritakan tentang. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, contohnya menginginkan. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung, contohnya Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat. Cukup sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.